Ceritanya dimulai dari seorang pegawai biasa di Jepang bernama Takeru, yang lagi jalan pulang dari kantor. Dia duduk buat nonton TV, karena ngerasa bosen sama rutinitasnya yang gitu-gitu aja. Takeru nyalain TV, mikir-mikir seru juga kali ya. Kalau ada suasana baru, pas lagi liatin orang di TV, tiba-tiba kacamatanya bersinar terang banget, dan dia langsung kelempar ke dunia yang aneh. Ada seorang pria aneh yang nyapa Takeru sambil nawarin teh, yang bikin dia jadi bingung. Pria itu ngejelasin kalau dia itu manajer tata surya buat dunia mereka. Takeru ngeliatin pria itu bikin planet mini bernama Madeus di jarinya. Si manajer bilang ke Takeru kalau planet Madeus itu tempat yang gak ramah, gak ada peradaban yang bisa tumbuh di sana. Dia netesin setetes air ke planet mini itu, katanya itulah efek yang bakal Takeru kasih setelah dia pergi ke Madeus. Takeru kaget banget dapat tanggung jawab mendadak ini. Terus si manajer ngasih tahu kalau jiwanya Takeru bakal hilang. Soalnya dia itu udah mati. Kaget. Takeru ngerasa nggak punya pilihan lain, dan pria itu ngejelasin kalau dia bakal dapat kekuatan spesial buat ngebantu dia di dunia baru. Dia ngasih Takeru mana yang tak terbatas, dan nanya apa, dia mau kekuatan lain. Ya udah, Takeru minta harem yang isinya cewek-cewek imut. Si manajer ngangguk, terus ngasih Takeru kemampuan mencari yang diperluas, buat nemuin dan ngejual barang-barang langka. Setelah nulisin kekuatan lain buat dia, si manajer bilang, Takeru bakal punya kantong tanpa dasar buat nyimpen semua barang jarahannya dan kemampuan buat ngomong bahasa Madean. Tiba-tiba badan Takeru mulai ngilang dan si manajer mikir jangan-jangan dia ngasih kekuatan kebanyakan. Sampai liatan partner Takeru, si manajer jadi khawatir tapi bilang kalau dia bakal baik-baik aja. Takeru ngerasa kayak bakal kena tipu parah, tapi pandangannya langsung jadi gelap pas dia masuk ke dunia baru. Nggak lama, dia bangun dan lagi nyender di pohon, di sebuah hutan yang rimbun banget. Pas dia lihat ke atas, Takeru ngelihat planet bercincin gede banget di langit. Dia bangun buat nyari orang lain. Setelah jalan beberapa saat, Takeru nemuin sebuah desa, tapi dia jadi khawatir, soalnya nggak punya uang. Ingat sama kemampuan mencari dari si manajer, dia coba buat nyari barang-barang, nggak ada apa-apa yang terjadi. Jadinya Takeru kelihatan kayak orang bodoh sambil ngeluarin tongkatnya. Mikir jangan-jangan dia salah ngucapin mantranya. Dia coba nulis mantranya di tanah. Mantra pencarian akhirnya aktif dan nunjukin lokasi beberapa barang di sekitarnya. Salah satu barang. Dan ternyata itu rumput malam peringkat B. Seneng banget sama peringkatnya. Dia ngambil rumput itu sebelum ngambil barang-barang lainnya. Tapi Takeru jadi kecewa. Soalnya semuanya cuma peringkat E. Terus dia nemuin batu yang cantik. Tapi pas di-scan, ternyata itu kotoran monster. Takeru kaget banget. Ternyata kotoran itu peringkat C. Dan langsung nyimpen barang-barang Nia di dalam kantong. Dia pergi buat ngejual barang-barang Nia di desa, dan nemuin penjaga yang lagi nguap di pintu masuk. Penjaga itu kaget lihat badan Takeru yang tinggi, dan nanya, apa dia seorang satria? Tapi, Takeru ngejelasin kalau dia cuma seorang pengumpul, dan penjaga itu ngenalin diri sebagai Kapten Marlo dari pertahanan desa. Marlo jalan buat ngebukain pintu, sambil ngejelasin kalau desanya punya toko serba ada buat beli herbal-herbal punya Takeru. Pas Takeru masuk, dia ngerasa malu diliatin sama orang-orang yang penasaran. Dia masuk ke toko serba ada, dan penjaga toko nanya apa. Dia butuh sesuatu. Dia bisa jual kotoran monster, dan si penjaga toko kelihatan seneng banget sama kualitas barangnya. Dia bilang ke Takeru kalau itu bakal laku dijual seharga 1 koin emas. Jadi Takeru nanya apa uang segitu cukup buat nginep di penginapan. Penjaga toko ngejelasin kalau 1 koin emas bisa buat bayar 2 malam, di penginapan yang harganya 500 rev per malam. Takeru kaget banget kotoran itu harganya semahal itu. Dan dengan senang hati nerima harga dari si penjaga toko. Si penjaga toko enggusap-pinggusap kotoran kinclong itu ke mukanya, dan nanya apa Takeru punya bahan-bahan lain. Takeru ngasih dia semua herbalnya, bikin si penjaga toko kagum sama kemampuannya. Penjaga toko nanya kenapa dia ngejual barang-barang langka di tokonya yang kecil. Takeru bilang kalau dia itu pedagang keliling. Soalnya dia ngerasa punya bakat. Si penjaga toko nawarin Takeru pekerjaan serius. Dia minta dicarikan biji mis Sri Lanka dari gunung di timur, dan Takeru minta peta lokal. Si penjaga toko ngangguk, terus bayar Takeru 360 rev buat semua barangnya. Mata Takeru langsung melotot lihat uang sebanyak itu. Tapi si penjaga toko ngingetin kalau dia bakal ketemu monster di gunung dengan uangnya itu. Takeru pesen kamar di penginapan buat istirahat. Seorang pegawai masuk ke kamar bawa bak berisi air panas. Dia bilang ke Takeru kalau dia bisa bersihin badannya pakai air itu. Dan Takeru nanya,
di mana dia bisa mandi berendam. Pegawai itu bilang, kalau cuma bangsawan yang bisa mandi berendam di dunia mereka. Tapi Takeru juga bisa minta tolong sama penyihir air. Seneng banget bisa pakai sihirnya sendiri. Takeru ngambil mangkoknya dan ngasih si cewek uang yang lumayan buat jajan. Setelah cewek itu pergi, Takeru coba ngucapin mantra buat mandi air. Kata bersih langsung nyiptain semburan air yang ngebersihin badan Takeru sampai kinclong di luar kamarnya. Si cewek kaget, dengar suara Takeru yang kedengeran. Dia seneng banget badannya udah bersih, tapi jadi kesel karena nggak bisa berendam di bak mandi yang nyaman. Besoknya, Takeru ngumpulin herbal lagi sebelum nemuin simbol sekop. Pas dicek, dia nemuin tengkorak busuk yang pakai perlengkapan tempur. Takeru kaget sampai jatuh ke belakang, sadar kalau itu adalah mayat seorang petualang yang udah gugur. Dia ngambil sebuah jimat yang isinya surat dari saudara perempuan si petualang. Takeru jadi tahu kalau petualang itu lagi nyari uang buat nyembuhin penyakit ayahnya. Tapi adiknya pengen dia pulang ke rumah. Ngerasa sedih sama arwah yang malang itu, dia bikinin kuburan buatnya dan ngasih beberapa doa. Setelah itu, dia bikin perisai sihir di sekelilingnya dan pakai bahan bakar buat nyalain api. Takeru naruh panci di atas api dan ngisinya pakai air dan sayuran buat bikin sup. Terus dia masukin daging ke dalam supnya dan ngeliatin panasnya api masak semua bahan-bahannya. Begitu supnya mateng, Takeru nyicipin sesendok dan rasanya enak banget. Dia muji-muji dunia langit es karena udah ngasih dia banyak banget bumbu-bumbu yang enak. Setelah makan, Takeru pergi ke hutan putih, para naga kuno. Dia tahu ada monster-monster berbahaya di dekat situ. Dia nyiptain cahaya pakai mantra. Cahaya itu nunjukin beberapa herbal di sekitarnya, dan Takeru jadi kecewa karena nggak ada biji sama sekali. Ngerasa bersyukur belum ketemu monster, dia mulai metikin herbal. Takeru mikir jangan-jangan bau badannya yang nggak enak itu, yang bikin monster-monster pada ngejauh, dan mulai lari-lari seneng di dalam hutan. Nggak lama kemudian dia nemuin cahaya di ujung terowongan, dan ngikutin cahaya itu buat keluar. Tapi, Takeru malah lari lurus ke arah jurang, dan mulai jatuh ke dalam lubang. Dia buru-buru ngucapin semua mantra yang dia tahu, dan akhirnya nemuin mantra buat terbang. Cahaya dari mantra itu nyelimutin badannya, dan dengan anggun ngebantu Takeru mendarat di tanah. Dia duduk lega, tapi sadar ada simbol-simbol biji di sekelilingnya. Takeru ngeluarin palunya, dan mulai nambang semua biji itu. Dia mecahin sepotong dan tahu kalau itu biji perak, tapi gagal nemuin misril. Dia pakai mantra pencarian lagi, dan nemuin beberapa biji tersembunyi. Tapi ngerasa tanah di sekitarnya bergetar. Dia mutusin buat ngambil biji itu, dan cepat-cepat pergi. Pakai mantra bola api, buat ngebongkar batu yang tersembunyi. Begitu mantranya mecahin batu itu, Takeru nemuin potenggen-potenggen kecil misril di dalamnya. Dia kecewa sama jumlahnya yang sedikit, dan gak peduli sama tanah yang bergetar, buat nyari biji lebih banyak. Dia ngejelajahin sisa gua itu, dan nemuin danau bawah air yang jernih banget di dasarnya. Dia buru-buru nge-scan airnya dan tahu kalau itu adalah air elemen sihir. Peringkat SS. Takeru seneng banget sama penemuannya yang berharga, tapi baru sadar kalau itu sebenarnya air dari sarang naga kuno. Suara berat tiba-tiba kedengeran, nanyain siapa penyusupnya. Tapi Takeru nggak peduli, dan malah mikirin gimana caranya ngumpulin air itu. Dia coba minum airnya, tapi tiba-tiba airnya nyembur pas naganya keluar. Naga itu marah-marah nyuruh Takeru berhenti ngacangin dia, dan Takeru cuma diem, ngeliatin makhluk itu. Si naga sadar betapa tenangnya Takeru di hadapannya, dan Takeru minta maaf karena udah masuk ke sarangnya. Pas naga itu meriksa badan Takeru, dia ngerasa aneh harus nurut sama naga itu. Si naga jadi hormat sama keberanian Takeru, dan nanyain identitasnya. Takeru ngenalin dirinya sebagai manusia, bikin si naga kaget sama jumlah mana yang banyak banget di badannya. Naga itu ngungkapin kalau mana Takeru yang bikin dia kebangun, tapi Takeru jadi bingung. Naga itu bilang ke Takeru kalau mananya sekuat mana miliknya, dan Takeru akhirnya sadar kalau dia lagi ngomong sama makhluk purba. Si naga ngangguk dan ngenalin dirinya sebagai Valdius. Takeru nanya apa? Dia boleh manggil dia Val, dan Valdius setuju. Dia minta tolong ke Takeru, katanya dia bisa ngebangunin anak Kanania pakai kekuatannya yang luar biasa. Takeru kaget, terus Val ngejelasin kalau elemen sihir di sekitar sarangnya lagi mandek. Dia nawarin buat bayar Takeru atas jasanya, dan manggil segumpal besar biji misril murni sebagai hadiah. Takeru nanya ke Val, di mana telur-telurnya, dan si naga manggil sebutir telur hitam besar dari dalam air. Dia ngirim telurnya ke Takeru, yang langsung nempelin telurnya ke telinga, dan dengar detak jantung samar bayi naga di dalamnya. Takeru bingung gimana cara ngebangunin bayi di dalamnya,
dan Val nyuruh dia buat masukin mananya ke dalam telur. Val ngejelasin kalau caranya sama aja kayak bikin mantra cahaya. Ya udah, Takeru mutusin buat manasin telurnya. Setelah dipanasin, telurnya ngeluarin aura yang kuat banget dan mulai nyedot semua mana Takeru ke dalamnya. Val mulai ketawa kayak penjahat dan Takeru sadar dia udah ditipu sama makhluk tua yang licik ini. Kehilangan kekuatannya, pandangan Takeru jadi kabur, dan dia ngerasa dirinya tenggelam ke dalam air. Takeru dengar suara aneh di mimpinya, yang marahin dia karena ceroboh banget. Seorang pria muncul di depan Takeru, dan nunjukin kalau seharusnya dia lari dari naga itu. Pria itu bilang ke Takeru kalau dia udah main-main sama planet Madius selama ribuan tahun. Tapi Takeru udah ngeguncang seluruh dunia, padahal baru hari kedua di sana. Pria itu mikir kecerobohan Takeru bakal ngebuat perlindungan dari manajer luar angkasa jadi lemah. Sebelum inget kalau Takeru pengen partner yang imut. Pas mata Takeru mulai nutup lagi, pria itu bilang kalau dia pantas dapat masalah. Sebelum Takeru sempat nanya penjelasannya, mimpinya buyar, dan dia bangun di dunia nyata. Takeru dengar suara imut mencicit di gua yang gelap, dan Val nanya, apa dia baik-baik aja. Takeru mikir Val lagi ngerjain dia pakai suara palsu, dan pakai mantra cahaya buat ngebongkar kedoknya. Tapi, dia malah nemuin seekor bayi naga yang baru netas, mencicit ke arahnya, dan langsung lompat ke mukanya. Setelah Takeru nurunin bayi naga itu, Val nyuruh dia buat ngasih nama. Takeru kaget Val ngebolehin dia ngasih nama anaknya. Si naga ngejelasin kalau anaknya udah punya nama naga, tapi Takeru harus ngasih dia nama panggilan. Takeru bangun dan mulai mikir keras, dan mutusin buat manggil dia Bi, dari warna hitam. Suka sama nama barunya, Bi mulai ngejilatin muka Takeru buat nunjukin rasa terima kasihnya. Val manggil anaknya dengan nama lengkapnya Black Nobi Veldius dan Muji Takeru buat nama panggilan yang cocok. Terus dia ngebolehin BI buat keliling dunia bareng Takeru. Takeru ngerasa si bayi gabung ke kelompoknya dan ngingetin Val kalau dia harusnya ngabisin waktu sama bayinya yang baru lahir. Dia mikir Val seharusnya nggak percaya sama orang asing buat ngasuh bayinya, tapi Val percaya sama Takeru, soalnya dia lebih kuat dari Val. Terus dia nembakin sinar ke kantong Takeru sebelum tenggelam lagi ke dalam air. Val manggil anaknya dengan nama lengkapnya Black Nobi Veldius dan Muji Takeru buat nama panggilan yang cocok. Terus dia ngebolehin BI buat keliling dunia bareng Takeru. Takeru ngerasa si bayi gabung ke kelompoknya dan ngingetin Val kalau dia harusnya ngabisin waktu sama bayinya yang baru lahir. Dia mikir Val seharusnya nggak percaya sama orang asing buat ngasuh bayinya, tapi Val percaya sama Takeru, soalnya dia lebih kuat dari Val. Terus dia nembakin sinar ke kantong Takeru sebelum tenggelam lagi ke dalam air. Sementara BI terus-terusan ngejilatin muka Takeru, Val ngucapin selamat tinggal sebelum ngilang ke kedalaman air. Takeru kaget sama pengalaman aneh ini dan nanya serius ke BI. Apa dia siap buat perjalanan mengumpulkan barang? BI setuju dengan senang hati. Jadi Takeru mandiin badannya, yang bau buat ngelindungin hidungnya, selama petualangan mereka nanti. Beberapa waktu kemudian, Takeru akhirnya keluar dari gua bareng BI. Ngeliat BI terbang riang gembira di hutan, Takeru jadi mikir, kayaknya nggak bener juga nih jalan malam-malam. Perut udah keroncongan, dia pun mutusin buat ngecamp aja di situ. Pas mau siap-siap makan, dia ngeluarin air elemen sihir andalannya. Sambil ngeliatin air di kantongnya, Takeru jadi inget kalau Hovapnir udah nyambungin kantongnya ke danau ajaib, biar dia bisa ngasih makan si BI. Dengan lahapnya minum, terus minta nambah. Ya udah dikasih lagi secangkir sama Takeru. Cangkir yang ini malah disodorin ke Takeru. Akhirnya dia nyobain juga deh air ajaib itu. Abis, negak air seger. Takeru langsung naruh beberapa batu sihir buat bikin perisai pelindung. Dia sadar banget batu-batu itu barang mahal di dunia ini. Tapi dia pakainya santai aja. Gimana nggak santai? Orang dia bisa bikin sendiri pakai mananya, jadi ya dipakai boros. Buat hal sepele juga nggak masalah. Ambil satu batu sihir lagi, Takeru langsung manasin tuh batu buat mulai masak. Sampai si BI aja melongo ngeliat Takeru nyulap batu mahal jadi kompor darurat. Walaupun menunya sama kayak kemarin, steak dan sup, Takeru tetap semangat makannya. Soalnya emang enak banget sih. Takeru ngeliat si BI udah ngeces aja liat daging. Tapi dia agak khawatir juga. Takutnya makanan asing ini malah bikin si BI sakit perut. Dikasihlah secuil buat nyoba. Si BI malah kepanasan mulutnya. Biar bisa dimakan, Takeru niupin dulu makanannya biar adem. Akhirnya, BI bisa nikmatin sup enak itu, sampai perutnya kenyang. Sambil lihat si bayi naga rebahan, Takeru jadi kepikiran, kok dia nggak sedih ya ninggalin bapaknya? Si BI malah langsung meluk Takeru. Dari situ Takeru sadar. Ternyata si naga kecil ini bahagia hidup bareng dia. Takeru seneng banget sama jawabannya dan iseng ngecek status BI.
Ternyata, walau masih bayi, peringkatnya udah B, dengan segudang kemampuan elemen yang dahsyat. Takeru jadi serius mikirin BI, tapi tetap aja, nganggapnya anak kecil, yang harus dididik bener-bener. Sambil ngeliatin si bayi naga yang males-malesan, dia ngasih peringatan keras biar nggak macem-macem, biarpun kekuatannya gede. Takuru Injinjiten B, kalau ada apa-apa, nanti dia yang diomelin sama Hofalpnir. Tapi baru aja mau selesai ngomong, si naga udah keburu tidur. Takeru jadi mikir, jangan-jangan si manajer dimensi ini sengaja ngasih dia partner reptil. Keesokan harinya, Takeru naik gunung buat balik ke hutan, dan kaget ngeliat hutannya kelihatan damai banget pas siang hari. Takeru mikir dia nggak usah terlalu pusing sama aturan dunia isekai. Pas Bi lagi asyik main, Takeru ngeluarin jurus pencariannya buat nyari tanaman herbal buat dijual. Pas lagi nemu beberapa tanaman baru, tiba-tiba Bi lari ketakutan. Takeru langsung nyari monster, dan ternyata ada beberapa di sekitar situ. Takeru jadi ingat kejadian sebelumnya, waktu monster-monster pada kabur gara-gara baunya. Dia mikir jangan-jangan baunya udah luntur pas dia mampir ke gua. Niat mau ngumpulin barang dari monster, dia pun siap-siap buat bertarung. Tiba-tiba, seekor elang batu ganas mengaum di belakang Takeru. Tapi dibandingin sama Hofalpnir yang serem, elang ini kelihatan imut banget. Ngeliat daging si burung, Takeru langsung kepikiran buat bikin ayam goreng. Pas burung itu nyerang, dia bikin perisai dan nyiapin serangan jarum es. Cuma dengan sekali serang, Takeru berhasil ngubah burung itu jadi karkas ayam. Abis itu, dia noleh ke arah beberapa serigala ular di sekelilingnya. Begitu seekor serigala nerjang ke arahnya, Takeru langsung pakai kemampuan peningkat kecepatan dan lompat buat ngehindar. Terus, dia ngerasin badannya pakai jurus lain dan nendang tengkorak serigala itu. Setelah beres, Takeru ngalahin 2 serigala lagi, tapi ada satu yang licik nyoba nyerang dari belakang. Tapi, dengan gampangnya dia mentalin serigala itu. Sebelum ngabisin sisa serigala lainnya, Takeru mulai ngumpulin semua daging dan bahan dari monster, tapi dia sadar, masih banyak monster lain di dekat situ. Males ngabisin waktu seharian buat berantem, Takeru bingung gimana caranya kabur. Akhirnya, Bi nyamber dia, dan berusaha keras ngepakin sayapnya. Awalnya Takeru ragu Bi kuat ngangkat badannya, tapi ternyata di luar dugaan, dia keangkat juga. Biar Bi bisa terbang gampang, Takeru ngurangin berat badannya pakai mantra, dan mereka langsung melesat ke angkasa. Saking kencengnya, Bi ngebawa Takeru tinggi banget, sampai Takeru teriak ketinggian. Kaget, si bayi naga malah ngejatuhin Takeru ke tanah. Pas sadar, Takeru udah dijilatin sama Bi, dan baru nyadar kalau dia udah dikeluarin dari hutan. Takeru kaget banget sama kecepatan BI, dan makasih atas bantuannya. Tapi, dia juga ngingetin si naga buat lebih pelan-pelan lain kali, soalnya dia nggak kuat ngimbangin tenaganya. Sening dipuji, Bi nyoba meluk Takeru, tapi malah nyundul perutnya. Setelah itu, mereka mulai jalan balik ke desa Torumi. Sambil jalan, Bi ngeliat ada dahan aneh di tangan Takeru, jadi Takeru ngejelasin kalau itu namanya dahan Yggdrasil. Takeru ngaku kalau dia udah punya barang legendaris. Peringkat SS ini, dari hari pertamanya di dunia ini. Tapi kekuatannya lagi nggak aktif. Bi ngangguk-ngangguk sebelum niupin asap ke dahan itu. Takeru kaget bukan main. Pas lihat napas ajaib Bi, ternyata bisa ngebangunin item yang lagi tidur itu. Dia jadi bingung gimana cara pakai tongkat barunya. Soalnya ini malah bikin dia kelihatan kayak penyihir, bukan pengumpul. Tiba-tiba, kedengeran suara geraman dari hutan, dan Takeru nyuruh Bi buat waspada. Pas Takeru lagi nebak-nebak itu monster apa, Bi tiba-tiba terbang ke arah sumber suara. Takeru langsung ngejar, berharap si bayi naga nggak kenapa-napa. Dia nemuin Bi lagi muter-muter di atas pohon, dan ngelihat seorang elf muda pingsan di bawahnya. Takeru ngira dia diserang monster, tapi suara perut si elf yang keroncongan ngejawab pertanyaannya. Ternyata dia belum makan berhari-hari. Si elf minta air. Takeru langsung ngambil air segar dari tasnya, dan si elf langsung neguk sampai habis. Elf itu makasih ke Takeru, tapi perutnya masih lapar. Ingat masih punya sisa bekal, Takeru ngasih dia roti lapis, dan si elf langsung melahapnya dengan rakus. Pas cewek itu muji makanannya kayak makanan surga, Takeru kaget ngelihat seorang elf bisa seberantakan itu. Dia ngingetin cewek itu, jangankan roti enak, roti basi aja bakal kerasa nikmat buat orang kelaparan. Si elf bilang, semangat hidupnya udah balik lagi. Takeru jadi heran kok dia bisa kehabisan makanan secepat itu, padahal desa nggak jauh-jauh amat dari hutan. Setelah si elf ngejelasin kalau dia pergi buru-buru, Takeru langsung ngomelin dia karena ceroboh. Merasa malu, cewek itu coba ngejelasin, tapi Takeru malah nyadar sama baunya yang nggak enak. Dia kecewa banget, harusnya wangi bunga, ini kok malah bau aneh. Si cewek elf tersinggung sama omongan kasarnya. Setelah ngucapin makasih,
dia langsung bangun dan lari ngibrit ke dalam hutan. Begitu si cewek elf pergi, Takeru ngumpulin beberapa bahan lagi sambil jalan pulang. Di luar hutan, Bee ngeliat sesuatu dan Takeru sadar ada kereta kuda di jalan. Pas keretanya makin deket, Takeru ngeliat yang narik itu kuda unicorn peringkat E yang spesial. Kusir kereta yang bernama Poran nanya Takeru lagi ngapain sendirian di hutan. Takeru ngejawab kalau dia lagi jalan ke desa Torumi. Poran kaget, Takeru jalan kaki sejauh itu, sementara istri dan anak-anaknya ngeliatin dengan penasaran. Apalagi pas lihat tongkat di tangan Takeru. Poran nanya, apa Takeru itu penyihir? Takeru buru-buru ngejelasin kalau dia cuma seorang pengumpul. Poran malah kagum, soalnya itu pekerjaan langka. Dia bilang tujuannya juga ke Torumi dan nawarin tumpangan. Takeru nolak, bilang badannya kegedean buat muat di kereta, dan anak-anak Poran malah ketawa ngeliat penampilan aneh Takeru. Tapi, Poran maksa Takeru buat ikut, akhirnya dia naik di bagian belakang kereta. Sambil duduk di kereta, Takeru jadi mikir, kenapa ya semua anak-anak di dunia ini suka banget sama dia? Poran ngejek ukurannya, dan Takeru minta maaf lagi karena makan banyak tempat. Poran bilang, dia nggak keberatan nolong sesama penduduk Torumi yang butuh bantuan, dan keluarganya setuju. Pas Takeru kaget, lihat anak-anak sekecil itu ikut perjalanan berbahaya. Anak perempuan Poran yang bernama Yunin nawarin dia hadiah. Sambil nerima hadiah itu, dia nanya kenapa keluarga ini gampang banget percaya sama dia. Anak laki-laki Poran, yang dipanggil Kain, bilang kalau Takeru orang jahat, barang sihir mereka pasti udah ngasih peringatan. Takeru ngeliat lonceng kecil dengan batu sihir, dan mikir kalau dia juga bisa bikin barang kayak gitu. Akhirnya dia ingat buat ngenalin diri, dan istri Poran, Eliza, juga ngenalin dirinya. Tiba-tiba Bee mulai berontak di dalam tas Takeru, dan anak-anak sadar. Mereka nanya soal suara aneh itu, tapi Takeru coba nyembunyiin Bee, karena itu monster langka. Eliza bilang udah biasa kok, petualang punya monster peliharaan, jadi Takeru ngebolehin mereka lihat. Begitu Bee keluar, anak-anak langsung gemes. Sementara Poran dan istrinya kaget, Takeru bisa punya naga langka. Buat nyembunyiin identitas asli Bee, sebagai naga purba, Takeru bilang, itu cuma naga hitam biasa. Mereka jadi ngira dia satria naga. Takeru ngejelasin kalau dia cuma netesin telur naga yang dia temuin. Sementara Bee, asyik mainin kaki Takeru kayak adonan. Poran shock Takeru bisa netesin telur naga sendirian. Takeru nanya ke Eliza soal kelangkaan naga, dan dia ngejelasin kalau ngelihat satria naga aja udah jarang. Apalagi nemuin naga asli, itu jauh lebih susah. Takeru jadi kepikiran soal satria naga di video game, dan penasaran apa dia bisa nemuin satu di dunia ini. Malamnya, setelah mereka berhenti istirahat, Takeru masang perisai, pakai batu sihirnya. Poran lega karena mereka nggak bakal diganggu monster, dan Takeru bilang, Bee bakal jagain kalau ada yang mencurigakan. Pas si bayi Bee terbang-terbang, keluarga itu jadi merasa aman karena ada kekuatannya di pihak mereka. Waktu Eliza mau nyiapin makan malam, Takeru nawarin diri buat masak malam itu. Pas dia ngeluarin peralatan masaknya dari tas, anak-anak langsung ngira Takeru itu penyihir sungguhan. Takeru ngejelasin kalau itu cuma kantong penyimpanan tak berdasar sebelum mulai masak. Begitu makanan jadi, keluarga itu udah nggak sabar buat nyantap. Setelah Takeru mempersilakan, anak-anak langsung makan duluan, dan seketika jatuh cinta sama masakannya. Poran dan Eliza juga nyobain, dan Eliza muji-muji masakan Takeru. Tapi, Poran diem aja sambil bahunya gemeteran. Eliza jadi khawatir, dan nanya apa dia baik-baik aja. Tiba-tiba Poran ngangkat muka dengan air mata dan ingus bercucuran. Nangis, karena akhirnya bisa makan makanan beneran, setelah sekian lama, cuma makan daging kering, hambar selama perjalanan. Dapat pujian selebay itu, Takeru jadi ketawa. Tapi Poran ngotot pasti Takeru pakai sihir, buat bikin makanannya jadi enak. Anak-anaknya sampai ikutan ketawa ngeliat tingkah lucu ayah mereka, sebelum akhirnya makan malam selesai. Begitu kelar, Poran ngeluarin gitar dan Eliza mulai nyanyi bareng dia. Ditemani alunan musik, Takeru mulai main sama anak-anak Poran yang ceria. Berbagi kebahagiaan sederhana dengan keluarga itu. Dia jadi ingat kehidupannya yang sepi di bumi, sambil menikmati waktunya bareng keluarga Poran. Takeru mikir, kalau ngabisin waktu bareng orang lain, itu pengalaman yang luar biasa. Dan ngerasa bersyukur dunia isekai udah ngasih dia hidup baru. Bareng orang lain, dia nidurin Bee. Setelah mereka selesai main, dan si bayi naga udah ngorok, Takeru berbaring sambil ngeliatin langit malam yang penuh bintang indah. Besok paginya, Takeru bangun. Dan langsung sibuk bersih-bersih guntingnya. Biar nggak gabut gitu loh sambil nunggu waktu berangkat. Pauline bilang,
Mereka bakal cabut setelah sarapan. Tapi si Takeru ternyata punya permintaan iseng. Dia kan belum pernah sekalipun nyetir kereta kuda. Jadi dia minta izin ke Pauline buat jajal. Dan untungnya, Pauline santai aja. Boleh, katanya. Jadilah Takeru yang pegang kendali. Dan gak pakai lama, mereka pun sampai di desa. Takeru turun dari kereta, dan Pauline ngucapin makasih karena udah dibagiin makanan. Tapi Takeru balas, harusnya saya yang makasih om. Soalnya dia jadi nggak perlu jalan kaki sendirian. Setelah itu, Pauline dan keluarganya pamit pergi. Dan si penjaga gerbang yang pendek itu nyeletuk, wah, musim semi akhirnya datang juga. Ya, Takeru bingung. Maksudnya apaan? Jadi dia nanya ke penjaga. Ternyata, si penjaga jelasin kalau Pauline itu kerjaannya menenun. Dia sering banget pergi ke daerah yang lebih hangat buat kerja. Dan perjalanannya itu selalu berat buat dia sekeluarga. Karena nggak bisa berburu, mereka terpaksa hidup dari bekal yang pas-pasan. Pantesan aja dia seneng banget pas nyicipin makanan Takeru. Dengar cerita itu, Takeru jadi sadar betapa beruntungnya dia punya skill buat ngumpulin bahan-bahan. Nggak lama kemudian, Takeru balik lagi ke toko Jerome buat nyetor bahan yang diminta. Sambil iseng ngetes, Takeru nyelipin 1 biji misril ajaib dari sarang naga ke tumpukan misril biasa. Tujuannya, mau lihat aja, si Jerome ini tipe pedagang yang suka nipu atau enggak. Jerome pun neliti batu-batu itu lama banget. Sampai akhirnya dia sadar, kalau ada 1 batu yang istimewa, ini pasti biji misril ajaib. Dia langsung bilang ke Takeru, cuma beberapa biji kayak gini aja udah cukup buat gantiin sebagian besar batu sihir di kerajaan. Loh, Takeru pura-pura kaget. Padahal, dalam hati, udah tahu. Jerome muji-muji dia hebat banget. Bisa nemuin barang selangka itu. Tapi Takeru malah merendah. Kebetulan nemu aja kok di jalan pas lagi jalan-jalan. Meskipun Takeru ngakunya nemu di bawah kaki, Jerome tetap bilang butuh skill dewa buat bisa nemuin barang beginian. Makanya, dia ngasih saran ke Takeru buat pergi ke kota Belkham. Katanya, kota itu jauh lebih gede dari desa ini. Dan sejujurnya, biarpun Jerome gak rela ngelepasin talenta kayak Takeru, di sana dia bisa nemu lebih banyak barang buat dijual dan dibeli dibanding di sini. Jerome cuma minta satu hal. Kalau nanti Takeru udah jadi orang terkenal, tolong kirim beberapa pelanggan tambahan ke tokonya. Takeru sih nggak niat jadi terkenal atau gimana. Tapi, ide buat pergi ke kota besar emang bikin dia penasaran. Jadi, dia mutusin buat baca-baca soal kota itu pas balik ke penginapan. Di sana, dia baru tahu kalau di Belkham ada guild petualang yang ngurusin permintaan dari seluruh negeri. Para petualangnya sendiri dibagi-bagi jadi beberapa peran. Ada yang buat tempur, ada yang buat support, dan macam-macam lagi. Berhubung Takeru sekarang ada di dunia lain, dia jadi pengen nyobain jadi petualang dan keliling dunia sebentar. Akhirnya dia mantap. Oke, gue bakal gabung guild di Belkham. Tapi sebelum itu, masih ada beberapa urusan yang harus dia beresin di Tormi. Dia langsung pergi ke kota dan nyari orang buat ngolah semua monster yang udah dia tangkap. Sambil nungguin prosesnya kelar, dia malamnya pesta bareng penduduk desa sambil nikmatin hidangan besar. Besok paginya, Takeru balik ke tukang daging. Sekarang, semua bagian monster udah selesai diolah. Jadi dia punya stok makanan dan bumbu yang cukup buat sepanjang perjalanannya nanti. Si ibu tukang daging bilang, nanti di sini jadi sepi loh tanpa kamu. Katanya banyak penduduk lain juga pengen Takeru tinggal lebih lama. Takeru ngaku bakal kangen juga sama tempat ini. Tapi di luar sana kan banyak banget tempat seru yang nunggu buat dikunjungi. Dan orang-orang baru buat ditemui. Jadi, ya dia nggak bisa menetap di sini. Si ibu injeksi. Jadi, dia nggak maksa lagi. Tapi sebelum Takeru berangkat, dia mau ngasih sesuatu yang spesial. Dia nyodorin sebuah kantong sambil bilang, ini bekal buat di jalan. Ternyata isinya bukan cuma 1, tapi banyak banget bekal. Kayaknya Takeru nggak perlu pusing mikirin makanan buat beberapa waktu ke depan. Nih, setelah itu, dia balik ke kamarnya. Tinggal 1 PR lagi. Enaknya biji misril ajaib ini dipakai buat apa ya? Jerome kan bilang nggak sanggup beli. Jadi Takeru bingung mau diapain. Sayang banget kalau dibuang. Tapi karena katanya punya energi sihir segudang. Takeru kepikiran. Apa bisa ya dibikin jadi sesuatu yang berguna buat penduduk desa? Sebagai balas budi. Pas lagi mikir, matanya ngelirik lampu di atas meja. Dan tiba-tiba dapet ide cemerlang. Dia langsung ambil batu ajaib itu dan nyoba gabungin sama lentera. Nggak butuh waktu lama buat dia nemuin caranya, dan setelah ada kilatan cahaya gede, kling! Sebuah item sihir pun tercipta. Besok paginya, pas Takeru mau berangkat,
Ternyata seluruh desa udah pada ngumpul buat nganterin dia. Takeru ngucapin makasih atas semua kebaikan mereka. Dan sebagai tanda terima kasih, dia ngasih item yang baru dia buat. Dia jelasin ke semua orang kalau itu adalah item sihir yang bakal menciptakan perisai di sekeliling desa. Buat ngelindungin dari siapapun yang punya niat jahat. Penduduk desa jelas seneng banget. Tapi mereka juga ragu. Emang boleh kita nerima barang semahal ini? Takeru yakinin mereka, santai aja. Ini cuma hal kecil kok, buat balas budi kalian. Lagian, dia juga pengen pas nanti balik ke sini, desanya masih utuh dan aman sentosa. Jerome, yang penasaran sama sumber kekuatan alat itu, ngintip ke dalam. Dan bener aja, dia nemuin batu ajaib, yang harganya bisa buat beli istana kecil. Dia udah mau teriak, waduh, kita beneran gak bisa terima hadiah semahal ini. Tapi Takeru udah keburu ngacir keluar gerbang pas dia lagi ngomong. Jadi, ya mau gimana lagi, nggak bisa dibalikin. Sambil jalan santai menuju Belcam, Takeru nikmatin pemandangan yang damai. Tapi, kedamaian itu nggak bertahan lama. Soalnya tiba-tiba, di tengah jalan muncul kepiting raksasa entah dari mana. Setelah kagetnya hilang, Takeru ngecek statistik si kepiting. Dan ternyata statusnya biasa-biasa aja. Nggak ada yang spesial. Tapi, begitu Takeru lihat kalau kepiting itu bisa dimakan, dia langsung mutusin, oke, fix, malam ini kita makan seafood, be. Takeru pun langsung ngerapal sihir penguat diri buat persiapan tempur. Sebelum Takeru sempet ngapa-ngapain, si B tiba-tiba terbang nyerbu duluan. Dan ngeluarin teriakan Sonic yang bikin kepiting itu langsung pingsan di tempat. Takeru sampai kagum. Soalnya dia nggak nyangka si B bisa ngelakuin hal sekeren itu. Tapi pertarungan belum kelar. Karena mendadak muncul dua kepiting raksasa lagi. Takeru mikir dia aman di tengah jalan. Kan kepiting jalannya miring. Wah, ternyata dia salah besar. Kepiting-kepiting ini bisa maju lurus dengan super cepat. Keduanya langsung ngepung dia. Dan Takeru udah pasrah bakal digeprek. Tapi sebelum capit mereka nutup, B dengan sigap narik Takeru ke udara. Bikin kedua kepiting itu malah saling tabrakan. Takeru ngucapin makasih ke B karena gerak cepatnya. Tapi pertarungan belum selesai. Soalnya kepiting pertama tadi udah siuman dan langsung nyeruduk Takeru membabi buta. Takeru pun manggil tongkatnya dan langsung menghantam kepiting itu sampai mental ke udara. Akhirnya tewas seketika. Nah, karena semua kepiting udah kalah, waktunya Takeru buat masak-masak. Pertama, dia pakai sihir pengeras di lengannya, biar jadi kayak pisau dadakan. Terus, dia mulai potongin semua capit dan kakinya. Beberapa menit kemudian, semua bagian tubuh kepiting udah siap buat direbus. Dia ngeluarin panci raksasa dan masukin semuanya. Gak usah nanya dari mana dia dapat panci segede itu. Ya, dia nambahin air dan garam yang banyak. Dan setelah direbus beberapa jam, daging kepitingnya akhirnya matang. Dia dan B langsung makan dengan lahap. Keduanya suka banget sama rasa daging kepitingnya. Jadi, mulai sekarang, Takeru bertekad bakal ngalahin dan makan monster sebanyak mungkin, biar mereka bisa nyobain segala macam makanan enak. Beberapa hari kemudian, Takeru dan B akhirnya tiba di gerbang kota Belcam. Dia takjub banget lihat tembok bentengnya yang megah. Dia lihat ada antrean panjang di gerbang buat pemeriksaan. Jadi dia jalan buat ikut ngantri. Tapi sebelum gilirannya tiba, dia mutusin buat nyamarin tas sihirnya. Soalnya bakal gawat kalau para penjaga tahu dia punya penyimpanan tak terbatas. Pas giliran Takeru, dia dipanggil ke ruangan terpisah buat ketemu sama penjaga. Sementara yang satu ngegeledah barang-barangnya, yang satu lagi nanya dia ada urusan apa di Belcam. Takeru jelasin kalau dia kesini karena tertarik buat daftar di guild petualang, dan si penjaga pria itu kayaknya ngerti. Soalnya, Belcam emang punya guild terbesar di benua. Si penjaga sih nggak curiga sama Takeru, tapi tugas tetaplah tugas. Jadi, dia bilang bakal ngecek Takeru pakai Everest. Takeru belum pernah dengar soal Everest ini, jadi dia nanya alat apaan itu. Si penjaga jelasin, kalau alat itu intinya bisa ngecek seseorang itu mencurigakan atau enggak. Takeru sih oke-oke aja, daripada disuruh geledah seluruh badan sampai ke dalam-dalam. Si penjaga pun pakai alat itu buat mindai dia. Dan setelah beberapa detik, dia bilang, nggak ada yang aneh. Takeru jadi penasaran apa yang dilihat si penjaga. Jadi dia pakai skillnya buat mindai alat sihir itu. Dan dia lihat jendela status yang muncul di hadapan si penjaga. Isinya cuma bilang kalau Takeru bisa pakai sihir. Dia lega banget, karena daftar skill seabrek yang dikasih dewa ternyata nggak muncul di pemindaian biasa. Para penjaga bilang dia boleh lewat.
Tapi ada satu pertanyaan lagi sebelum Takeru pergi. Bukan masalah besar sih, tapi dia penasaran kenapa di layar status Takeru ada tulisan berkah para naga. Takeru ngejelasin kalau itu mungkin gara-gara hewan peliharaannya. Dia pun nyuruh B buat keluar, dan kedua penjaga itu langsung terpesona sama imutnya si B. Ternyata nggak ada aturan yang melarang bawa naga peliharaan. Jadi, Takeru diizinin bawa B masuk, tapi si penjaga bilang dia harus masangin semacam penanda ke B sebagai bukti kepemilikan. Jaga-jaga, kalau ada apa-apa di kota, Takeru bingung mau pakai apa. Soalnya dia nggak bawa kalung. Tapi terus dia ingat kalau anak-anak Polen beberapa hari yang lalu ngasih dia jimat keberuntungan. Dia pun ngeluarin jimat itu dari tasnya dan masangin ke ekornya, Bi. Kata si penjaga, itu udah cukup. Sekarang tinggal bikin laporan ke wali kota kalau ada naga yang masuk kota. Tapi itu bukan urusan Takeru. Mereka balikin tasnya dan ngasih tahu kalau mau ke guild petualang, tinggal lurus aja ikutin jalan utama. Begitu Takeru nginjakin kaki pertama kali di kota, dia makin takjub. Ternyata lebih keren dari yang dia bayangin. Tiba-tiba, B nunjuk ke sebuah bangunan besar di ujung jalan. Dan Takeru yakin, itu pasti guild petualang. Jadilah dia dan B masuk ke dalam, dan lihat-lihat sekeliling. Beberapa saat kemudian, seorang wanita bernama Europa nyamperin Takeru dan nyambut dia di guild petualang. Katanya, mereka selalu seneng kalau ada anggota baru. Jadi dia nganterin Takeru ke meja resepsionis. Di sana, Takeru dikenalin sama resepsionisnya, Ariana. Dia diminta buat ngisi nama dan pekerjaan di formulir. Kelihatannya gampang. Tapi Takeru jadi kepikiran, kok bisa ya dia ngerti bahasa di dunia ini? Setelah ngisi formulir, Ariana nanya apa Takeru punya pengalaman tempur. Takeru jawab kalau dia pernah ngalahin Griffin, segerombolan serigala, dan beberapa kepiting juga. Kedengarannya sih hebat banget. Tapi Ariana kayaknya setengah nggak percaya. Takeru cuma ngarang. Jadi dia nanya, ada bukti kemenangannya nggak? Takeru bilang dia punya bukti, tapi ukurannya gede banget. Jadi dia nanya, beneran nih, boleh dikeluarin di sini? Ariana mikir paling segede apa sih? Jadi dia nyuruh Takeru keluarin aja. Betapa kagetnya dia pas Takeru narik keluar seekor kepiting raksasa dan ngejatuhinnya pas di atas mejanya. Meja Ariana langsung remuk seketika. Dan Takeru sadar, kayaknya dia udah bikin masalah. Tapi buat pembelaan, kan tadi dia udah ngingetin kalau buktinya itu gede. Semua pengunjung guild langsung ngerubungin buat lihat ada keributan apa. Dan si ketua guild nanya, ada apa gerangan? Takeru bilang dia cuma mau nunjukin kepitingnya ke Ariana. Dan ketua guild bisa lihat itu, tapi dia jadi curiga pas tahu Takeru punya kotak hitam. Dia nanya, dari mana Takeru dapat barang itu? Takeru jawab kalau itu hadiah, dan setelah ketua guild pakai kemampuannya, dia yakin Takeru ngomong jujur. Ternyata ketua guild punya skill pemindah yang mirip punya Takeru. Tapi bukannya lihat layar status. Dia cuma lihat aura di sekitar orang yang bisa ngasih tahu niatnya baik atau buruk. Dan aura Takeru kelihatannya baik-baik aja. Jadi nggak perlu dihukum cuma karena kesalahan sepele. Dia bilang mereka bisa menilai kepitingnya. Dan bayarannya bakal cair akhir hari. Tapi Takeru malah bilang kalau kepitingnya itu rencananya mau dia makan nanti. Yang bikin semua orang di guild melongo kaget. Kerumunan makin rame, jadi Ariana bilang dia bakal lanjutin pendaftaran Takeru di ruangan sebelah. Begitu dia dapat meja baru. Dia bilang kepiting itu udah jadi bukti yang cukup kalau Takeru petarung hebat. Dia pun nyelesain pendaftarannya dan ngasih gelang guild ke Takeru. Ariana tahu, Takeru harusnya dapat peringkat lebih tinggi. Tapi sesuai aturan guild, semua anggota baru wajib mulai dari peringkat F. Tapi, dia yakin, dengan skill Takeru, naik peringkat itu cuma masalah waktu. Beberapa waktu kemudian, Takeru akhirnya berhasil menemukan keluarga dari mayat prajurit yang sudah membusuk, yang dulu ia temukan di hutan dekat desa Tormi. Dia menyerahkan barang-barang peninggalan prajurit itu kepada keluarganya. Begitu mereka melihat barang-barang itu, tangis mereka pun pecah. Karena kabar ini benar-benar baru bagi mereka. Takeru menyadari kalau seluruh keluarga itu kelihatannya kurang gizi dan sakit-sakitan. Dia jadi teringat obrolannya dengan penjaga saat pertama kali masuk kota. Waktu itu dia sempat bertanya tentang prajurit itu, yang namanya Belriaven dia tahu dari surat yang ada di barang-barangnya. Si penjaga bilang, kalau Belria kelihatannya mengambil misi untuk membeli obat bagi ayahnya, tapi tidak pernah kembali lagi. Takeru menebak kalau si Malang Belria sayangnya tewas dalam misi tersebut. Dia merasa kasihan pada keluarga Belria,
dan ingin melakukan sesuatu untuk mereka. Setelah membantu keluarga itu, dia langsung menuju Guild Petualang dan menukar setumpuk tanaman herbal dengan seorang pria rubah. Tiba-tiba, resepsionis Guild bernama Ariana datang. Mencoba menguping, si pria rubah sadar ada telinga kelinci yang menyembul dari balik tembok. Jadi dia langsung bertanya, ada masalah apa? Dengan ragu-ragu, Ariana keluar dan menjelaskan kalau dia menerima setumpuk permintaan misi dari klien yang secara spesifik. Ingin Takeru yang mengerjakannya. Ini menunjukkan kalau dalam waktu singkat, Takeru sudah berhasil membangun reputasi besar di kota. Takeru sendiri tidak yakin bisa menyelesaikan semua misi itu sendirian, tapi dia tetap mengambil setengahnya dan setuju untuk mengerjakannya secepat mungkin. Setelah menjual bahan-bahan yang dikumpulkannya, Takeru pergi ke pemandian umum untuk bersantai sejenak bersama Black sambil mengenang waktunya di kota Berkaim. Menurut perhitungannya, sudah setengah bulan berlalu dan semuanya berjalan mulus. Dia ingat saat pertama kali datang ke pemandian ini. Airnya kotor bukan main. Tapi dengan sigap, dia langsung membersihkan kolam dan aliran airnya menggunakan sihir pemurnian miliknya. Berkat jasanya itu, sekarang dia bisa datang ke sini setiap hari untuk menghilangkan rasa lelah. Suatu hari, seorang manusia buas bernama Clay muncul dan menghampiri Takeru, mengatakan kalau dia mendengar desas-desus di kota bahwa Takeru bisa menggunakan sihir penyembuhan yang hebat. Takeru meminta Clay untuk menjelaskan lebih lanjut, dan Clay bilang kalau orang-orang membicarakan Takeru yang telah menyembuhkan orang sakit parah dari daerah kumuh menggunakan sihir. Ternyata, gosip itu benar adanya, karena Takeru memang melakukannya. Faktanya, dia menggunakan sihir penyembuhan untuk menyembuhkan ayah Belria dan seluruh keluarganya, membuat mereka terlihat segar bugar kembali. Takeru mengakui kepada Clay kalau dia memang bisa sihir penyembuhan, tapi menganggapnya bukan hal yang besar. Clay lalu bertanya, apakah Takeru menerima bayaran dari ayah Belria? Dan setelah tahu kalau dia memberikannya secara cuma-cuma, Clay jadi geli sendiri. Tak menyangka ada orang sebaik itu di dunia ini. Dia lalu menyarankan Takeru untuk menaikkan peringkat petualangnya. Karena hanya dengan cara itu, dia bisa mengambil misi yang lebih sulit dan mendapatkan lebih banyak uang. Namun, Takeru bilang dia sudah lebih dari cukup bahagia dengan peringkatnya saat ini, menunjukkan kalau dia sama sekali tidak serakah. Clay menganggap sikap Takeru ini mengkhawatirkan dan memperingatkannya. Kalau menjadi terlalu baik hati, akan membuatnya jadi pusat perhatian. Beberapa hari kemudian, Takeru menjalani rutinitasnya seperti biasa di Guild Petualang untuk menukar bahan-bahan yang telah dia kumpulkan. Si pria rubah benar-benar memohon agar Takeru menaikkan peringkatnya. Menasihatinya kalau orang sekali berdia, seharusnya mengambil misi tingkat tinggi. Tapi Takeru sekali lagi menegaskan kalau dia tidak tertarik dan hanya ingin hidup damai. Omong-omong soal damai, tiba-tiba segerombolan goblin menyerbu ke arah kota. Semua petualang dari peringkat D dikumpulkan untuk bersiap bertahan. Tapi Takeru, yang hanya peringkat F, mencoba menyelinap pergi diam-diam. Namun, sebelum dia berhasil kabur, ketua guild, Rudor, menyeretnya ikut serta. Karena dia tahu betul seberapa kuat Takeru sebenarnya. Rencana Rudor adalah menghentikan semua goblin sebelum mereka bisa menyeberangi sungai terdekat. Dan dia membakar semangat para petualang dengan pidato yang levelnya setara Komandan Erwin dari Attack on Titan. Tak lama kemudian, para petualang menuju medan perang dan mendirikan markas di puncak gunung untuk mengawasi segala arah. Banyak petualang sudah maju ke garis depan, tapi Takeru memilih tinggal di belakang, karena dia ini pecundang sejati. Museli ikut bersama Takeru dan terus memeganginya erat-erat. Ketakutan setengah mati dengan hewan liar di sekitar mereka. Takeru sadar Museli gemetaran ketakutan. Jadi dia mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau perannya di sini sangat besar. Rupanya Museli adalah seorang penyembuh. Jadi Takeru memintanya menggunakan sihir untuk menyembuhkan yang terluka selama pertempuran. Dia bilang, tidak ada yang memalukan dari rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Tapi sebagai manusia, mereka harus menghadapi ketakutan itu untuk bertahan hidup. Kata-kata Takeru berhasil mengangkat semangat Museli, dan dia menjadi lebih bertekad dari sebelumnya untuk bertugas sebagai perawat penyembuh di pertempuran yang akan datang. Clay juga ada di markas, dan melihatnya, Takeru bertanya, kenapa prajurit sepertinya tidak pergi ke garis depan. Clay menjelaskan kalau dia punya bekas luka besar di punggungnya, dan di dunia ini, bekas luka seorang prajurit adalah aib terbesarnya. Karena itu menandakan
Luka itu didapat saat melarikan diri dari musuh. Takeru tidak setuju, menurutnya bisa ada banyak alasan lain, dan memang diperlihatkan kalau Clay sebenarnya mendapatkan luka itu saat mencoba melindungi seseorang. Bagaimanapun juga, Takeru percaya yang terpenting adalah Clay masih hidup setelah menderita luka separah itu. Clay tertawa mengejek diri sendiri, mengatakan seandainya saja seluruh dunia berpikir seperti Takeru. Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi dari garis depan. Polanya menandakan para goblin telah menerobos dan sekarang menuju posisi Takeru. Inilah saatnya bagi Clay untuk unjuk gigi. Dia pun pamit pada Takeru dan bergegas ke garis depan. Tepat saat Clay pergi, Takeru menoleh ke samping dan melihat Museli sedang mencoba menyembuhkan seorang prajurit yang terluka. Dia melihat Museli menyemangati prajurit itu, mengatakan kalau dia baik-baik saja dan harus tetap kuat. Takeru kaget melihat Museli begitu percaya diri. Mengingat beberapa menit yang lalu, Museli sangat ketakutan dan bersembunyi di belakangnya. Kekuatan Museli membuatnya merasa sangat dikuatkan, dan dorongan untuk berbuat lebih banyak membuatnya menjadi lebih baik. Dia mengaktifkan perisai sihir dan penghalang sihir. Tepat saat penghalang itu menutupi mereka, dia berpesan agar mereka menjaga diri sampai dia kembali bersama Clay, lalu mengeluarkan sebatang tongkat. Kemudian, dia pergi. Begitu sampai di medan perang, dia memperkuat kaki dan tangannya, lalu menghajar beberapa goblin yang menghalangi jalan. Dia melihat beberapa goblin lain telah mengepung timnya, jadi dia bergabung dengan mereka. Timnya tampak kesulitan bertahan, jadi dia meminta Black untuk membantu. Begitu Black menggunakan serangannya, para goblin pun tewas. Dia menemui yang lain dan bertanya apa yang telah terjadi. Mereka mengungkapkan kalau mereka diserang oleh goblin kelas yang lebih tinggi, terutama sersan goblin. Akibatnya, garis pertahanan depan mereka hancur, dan mereka harus berjuang sambil mundur. Para goblin pasti sudah menginvasi kerajaan, jika bukan karena Clay yang telah membantu pertahanan mereka. Sayangnya, mereka memberitahunya kalau mereka kehilangan jejak Clay di tengah pertarungan dan tidak tahu di mana dia. Takeru merasa khawatir karena pada titik ini Clay hanya bertarung sendirian. Jadi dia berangkat untuk mencarinya. Tepat seperti dugaannya, Clay memang sedang bertarung sendirian. Takeru tiba tepat pada waktunya dan menyerang para goblin. Ini memberi Clay sedikit ruang untuk bernapas. Tapi Clay bertanya, kenapa Takeru datang? Dia berpendapat Takeru terlalu lemah untuk berada di sana. Tapi Takeru percaya Clay terlalu terluka untuk bertarung. Dia memohon agar mereka pergi, tapi Clay tidak akan membiarkan rakyatnya kecewa begitu saja. Dia bersikeras jika dia pergi, para monster akan menyerang kota. Dia meminta Takeru untuk pergi dan memberitahunya bahwa sejauh apapun dia lari, sersan goblin pasti akan menyusul dan menyerang mereka. Jadi Clay menawarkan diri untuk tetap tinggal. Takeru hanya bisa menonton Clay berjuang mati-matian. Dia tahu Clay terluka dan dia merasa terganggu. Dia ingin menyembuhkan seluruh luka Clay. Tapi itu juga berarti menyembuhkan luka di punggung Clay. Jadi dia bertanya pada Clay, apakah luka itu punya arti? Dan apakah ada alasan kenapa luka itu ada di sana? Clay mengungkapkan, luka itu tidak ada gunanya. Itu hanya bukti kebodohannya. Melihat luka itu tidak ada gunanya, Takeru meminta Black membantu melawan para monster dan memperlambat mereka. Kemudian dia mengeluarkan elemen sihir air dari tasnya dan menuangkannya ke Clay untuk memulihkan tubuhnya sepenuhnya. Clay tampak tidak mengerti apa yang Takeru lakukan. Dia merasa sangat kuat dan semangatnya membara. Dia berbalik dan menatap Takeru, bertanya apa yang telah dia lakukan padanya. Takeru merasa tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia hanya bilang kalau dia menyembuhkannya. Ya, apa yang Clay rasakan jauh lebih dari sekadar penyembuhan. Namun, apa yang mereka hadapi lebih penting. Jadi Clay menghadapi pertarungan dengan energi yang baru ditemukannya. Clay berubah menjadi wujud yang hebat, dan dengan cakarnya dia membelah para goblin menjadi dua dan mereka pun menang. Saat Clay terus bertarung, salah satu petualang lain yang melihat apa yang telah dilakukan Takeru datang menemuinya. Dia bertanya apa yang Takeru lakukan pada Clay dan lagi-lagi Takeru meremehkan perbuatannya dan mengklaim dia hanya melakukan penyembuhan kecil. Si petualang tidak percaya padanya. Dia bertanya siapa Takeru sebenarnya, dan Takeru mengklaim dia hanyalah petualang peringkat F yang hanya ingin membantu mereka. Si petualang tidak percaya padanya dan merasa sangat curiga. Namun, karena Takeru telah banyak membantu mereka hari itu, dia tidak bisa menunjukkan keraguannya. Jadi, dia memutuskan
untuk menerima apa yang Takeru katakan. Dia berterima kasih kepada Takeru karena telah menyelamatkan mereka hari itu dan mengatakan kepadanya bahwa Guild akan melakukan yang terbaik untuk memberinya hadiah. Takeru kembali ke penginapannya dan berasumsi bahwa semuanya akan tetap sama. Namun, kedamaiannya terganggu lagi ketika Clay pulih sepenuhnya dan datang menemuinya. Clay juga tahu bahwa apa yang Takeru lakukan padanya tidak normal. Jadi dia bertanya pada Takeru, apa yang telah dia gunakan padanya. Mencoba membela diri, Takeru mengatakan dia menyembuhkannya dengan elemen air. Dia mengungkapkan dari mana dia mendapatkan air itu dan memberitahunya bahwa itu dari naga kuno. Dia juga memberitahu Clay tentang naga yang merupakan ibu Black. Clay percaya padanya dan bertanya mengapa Takeru menggunakan elemen sehebat itu padanya. Takeru tidak berpikir itu sangat penting, meskipun alasan lain mengapa dia tidak peduli dengan air itu adalah karena dia punya banyak sekali. Clay berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Dia bertanya, siapa Takeru dan dari mana asalnya? Dan Takeru pun terkejut. Dia tahu bahwa dia telah diperingatkan untuk tidak memberitahu siapapun tentang asalnya. Tetapi dia juga tidak ingin orang-orang mulai mencurigainya. Dia terlalu lama berpikir sampai Clay menyadari keraguannya. Mencoba untuk tidak mengganggunya, Clay mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus bicara dan mencoba untuk pergi. Tetapi Takeru mengklaim dia tidak meragukan Clay. Jadi dia akan memberitahunya. Dia memberitahu Clay bahwa dia berasal dari dunia lain. Sama seperti ketika orang mati dan mereka bereinkarnasi. Seperti yang bisa kamu duga, Clay tidak percaya pada Takeru. Dia mengakuinya sebagai lelucon dan mengabaikannya. Clay mengungkapkan bahwa apa yang Takeru gunakan padanya begitu hebat, sehingga dia telah berubah menjadi Dragonwood. Dragonwoods adalah garis keturunan kuno dari manusia kadal. Jadi ketika dia berubah menjadi Dragonwood, dia merasakan luapan kekuatan yang tidak bisa dia pahami. Dia hampir merasakan lepas kendali dan akan melakukan sesuatu yang buruk. Meskipun begitu, dia sangat senang bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi Dragonwood kuno. Dengan santai Takeru bertanya apakah dia sekarang sudah kembali normal. Dia mengklaim, ya, dan Takeru menasihatinya agar dia terbiasa dengan wujud seperti itu, sehingga dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik. Clay menatapnya dengan rasa ingin tahu, mengklaim bahwa dia selalu begitu santai dengan segala hal, dan itu adalah sesuatu yang selalu ingin dia katakan padanya. Clay meninggalkannya dan dia pergi keluar kota. Dia melihat kota yang ramai, dan memang begitulah seharusnya sebuah kota. Saat dia berjalan, dia melihat sebuah toko senjata. Dia berhenti di sana karena ingin membeli sesuatu. Pemilik toko memanggilnya dari belakang, dan dia berbalik dengan gembira. Petualangannya berjalan lancar, dan dia juga bersemangat. Cewek itu menyambut Takeru dengan ramah di tokonya. Nanya-nanya apa ada barang yang bikin dia naksir. Takeru langsung to the point. Nanya apa di situ jual gunting buat ngumpulin bahan. Soalnya guntingnya yang sekarang udah tumpul dan kelihatan capek banget. Si mbaknya bilang kalau gunting sih nggak ada. Tapi dia kayak kenal sama Takeru. Loh, ini kan si pengumpul bahan yang lagi viral itu ya? Pas Takeru inggaku cewek itu langsung kenalin diri. Namanya Rebel. Dan bilang kayaknya dia bisa bantu. Rebel ngejelasin kalau gurunya, si Guru Yesus, itu pandai besi kelas kakap. Jadi pasti bisa bantuin. Tapi, ada syaratnya. Takeru harus nyariin barang yang lagi diincar sama si kakek tua itu dulu. Takeru setuju buat dengerin detailnya. Jadi Rebel ngajak dia masuk dan ngasih tur keliling bengkel. Takeru kelihatan takjub banget sama karya-karya di sana. Dan Rebel nyeletuk, aku juga salah satu yang jatuh cinta sama api di sini. Rebel meyakinkan Takeru kalau suatu saat nanti, dia bakal nyuri semua teknik si kakek tua dan menempa pedang yang pantas buat seorang pahlawan. Takeru cuma bisa bilang semoga mimpinya jadi kenyataan, terus ngikutin Rebel ke kantor bosnya. Begitu masuk, Grusus langsung pasang muka curiga, lihat Takeru. Jadi Rebel buru-buru ngasih tahu kalau dia ini pengumpul bahan yang lagi jadi buah bibir. Dengan nada sedikit skeptis, Grusus nyeletuk kalau reputasi Takeru lumayan juga buat anak baru. Tapi Takeru dengan rendah hati bilang kalau dia cuma lagi hoki aja. Rebel lalu ngomong ke bosnya, gimana kalau Takeru disuruh ngambilin biji Ildra buat pedang yang mau mereka pamerin di pameran pengrajin? Tanpa basa-basi, Grusus langsung nolak mentah-mentah. Bilang nggak mungkin dia ngirim pengumpul bahan ke tambang Ruhaim yang bahayanya minta ampun. Rebel coba ngebujuk. Bilang kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu si Takeru mau atau enggak. Grusus langsung naikin suaranya buat nyuruh Rebel diam.
Jawabannya tetap enggak. Tapi Rebel kepala batu. Dia terus-terusan maksa sambil ngingetin soal tenggat waktu yang mepet. Saking nekatnya, Rebel narik jenggot bosnya sambil nantang, "Ya udah, tempa aja pedangnya, pakai bahan seadanya. Coba aja kalau masih berani ngaku-ngaku master." Tantang Rebel. Tantang Rebel. Setelah itu, Grusus langsung teriak-teriak, bilang Rebel bener-bener kurang ajar. Tapi, dia juga ngasih peringatan. Tambang Ruhaim itu sekarang bukan cuma penuh monster, tapi ada gosip kalau di bawah sana ada iblis. Dengar itu, Rebel akhirnya kalem, dan ngaku kalau dia juga udah dengar desas-desus itu. Katanya, mungkin itu juga penyebab pasokan biji Ildra anjlok drastis. Grusus nanya ke Rebel, apa dia udah ngasih tahu soal itu ke si pengumpul bahan, dan Rebel langsung merasa bersalah, karena sadar dia lupa. Grusus lalu ngasih petuah, pandai besi yang gak ngehargain nyawa itu, nggak pantas megang palu. Dia ngaku salut Rebel udah bawa Takeru demi bengkel mereka. Tapi dia nggak bakal tega ngorbanin anak muda, cuma karena mereka lagi kepepet. Rebel natap bosnya dengan penuh kekaguman. Kelihatan banget terharu. Dia pun minta maaf ke Takeru, dan minta dia lupain aja semua omongannya. Takeru malah nawarin mereka kue, dan kelihatan paham kalau satu-satunya biji yang cocok buat pedang mereka cuma ada di tambang Ruhaim yang angker itu. Dengan pikiran itu, dia malah nanya ke Grusus, apa dia boleh minta dibuatkan gunting sebagai imbalan. Gunting yang cuma bisa dia pakai sebagai hadiah kalau dia berhasil ngumpulin biji Ildra dari tambang Ruhaim. Grusus cuma bisa nanya, kamu tadi nggak dengar apa yang saya bilang soal tambang itu? Tapi Takeru dengan santai ngeyakinin kalau dia bisa ngatasin apapun yang ada di bawah sana. Buat ngebuktiin, dia nunjukin potongan tubuh monster yang berhasil dia kalahin. Monster yang bahkan petualang peringkat B aja bakal kewalahan ngelawannya. Bukti itu cukup buat mereka ngasih Takeru kerjaan tersebut. Nggak lama, Takeru naik kereta kuda. Tahu kalau tujuan mereka ada di seberang desa Eburea dan dikelola sama Fozrel. Tiba-tiba si Bi nyeletuk pengen makan kepiting. Sayangnya, Takeru ngasih kabar buruk kalau stok kepiting udah ludes. Padahal dia sendiri juga kangen banget sama rasanya. Di kereta, beberapa penumpang mulai ngegosip soal kejadian aneh akhir-akhir ini. Kayak semua tanaman herbal beracun di jalur perampok mendadak layu dalam semalam. Mereka juga dengar ada gangguan aneh di hutan pohon putih. Takeru cuma diem aja dengerin obrolan mereka, sambil coba ngeyakinin diri kalau semua itu bukan salah dia. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah desa yang punya pedagang kuda dan mikir, enak juga kali ya kalau suatu saat bisa jalan-jalan naik kuda. Pas dia mau cabut, Takeru dengar ada cewek lagi adu mulut sama si pedagang kuda. Dan dia sadar, itu kan si cewek elf yang pernah mereka temui. Si cewek elf ngomel ke pedagangnya, bilang kalau dia pesen kuda putih gagah yang bisa lari menembus langit. Lah, ini malah dikasih lihat gagak putih raksasa, bukan kuda. Si pedagang ngingetin, Mbak, ini kan lapak pedagang kuda. Di sini mah apa aja yang bisa ngangkut barang. Ya kita sebut kuda, mau itu elang raksasa atau gagak raksasa. Si cewek elf jelas nggak tahu soal ini. Dia pun minta maaf. Ngaku kalau mungkin cara dia mesennya yang salah. Si pedagang kuda dengan cepat maafin dia. Bilang kalau harusnya dia juga ngecek ulang. Sadar kalau si elf nyari Pegasus putih, dia ngasih saran buat coba cari di Fozrel, kerajaannya para dwarf. Cewek elf itu langsung cabut dengan gembira setelah dapat info itu, dan Takeru sadar kalau tujuan mereka ternyata sama. Ya udah, Takeru bilang ke BI kalau mereka bisa santai sambil ngumpulin bahan di perjalanan. Bahan pertama yang dia kumpulin adalah jamur Norait. Jamur dengan bintik-bintik putih di tudung hijaunya yang kelihatannya beracun. Tapi jangan salah, di balik penampilannya, jamur ini justru bahan makanan super bergizi yang bisa nambah stamina. Dia juga nemu jamur Moseo, jamur bertudung merah dengan bintik putih, yang bisa mempercepat pertumbuhan kalau dimakan. Takeru jadi sadar kalau hutan di sekitar situ ternyata gudangnya bahan-bahan mantap. Mereka juga nemu banyak rumput Moon Knight, bunga kuning yang katanya mekar di bawah bulan sabit. Nektarnya jadi favorit para roh dan bisa bantu ngilangin capek. Kalau ditumbuk, bisa juga dijadiin salep luka yang manjur. Takeru langsung sigap ngeluarin guntingnya buat ngambil beberapa, tapi baru aja selesai, terdengar geraman yang gak asing dari dalam hutan. Kali ini mereka langsung kenal sama suaranya. Dan bener aja, mereka nemuin si cewek elf lagi nyender di pohon, kehausan dan kelaparan parah. Situasinya udah kayak deja vu buat Takeru. Dia pun ngasih air dan makanan. Sama persis kayak pertemuan pertama mereka.
Setelah seger lagi, si cewek elf nyamperin Takeru buat jabat tangan. Bilang kalau Takeru udah nolongin banget. Takeru senyum, tapi bau badan si cewek elf bikin dia mundur selangkah. Tanpa pikir panjang, dia langsung pakai sihir pembersih. Seluruh badan si cewek langsung bersih dalam hitungan detik. Dan Takeru cuma nyeletuk. Aku udah nggak tahan lihat citra elf yang anggun dan suci, jadi hancur berantakan. Si cewek tersenyum dan akhirnya ngenalin diri. Namanya Valverita Brolight. Meskipun dia ngaku kalau nama Alf emang susah buat diucapin manusia, dia bilang, Takeru udah berjasa banget. Baik sekarang maupun sebelumnya. Tapi Takeru buru bilang itu bukan apa-apa. Dan nyuruh dia hati-hati. Sebelum Takeru pergi, Vel nahan dia dan negasin kalau bangsa elf itu nggak pernah lupa sama kebaikan orang. Takeru bilang dia nolong nggak ngarep imbalan apa-apa, tapi Vel maksa, minta diizinin buat bantu kerjaan Takeru. Paling nggak, si B kelihatan setuju banget. Seneng ada teman baru. Akhirnya Takeru nerima tawarannya sampai mereka tiba di kota berikutnya. Pas Takeru lagi ngumpulin jamur Norite, Vel lari-lari nyamperin bareng B, teriak-teriak kalau dia nemu sesuatu yang luar biasa. Dia nunjukin sebuah benda, dan bilang kalau itu kotoran terenggiling palu. Tapi setelah Takeru ngecek pakai skill appraisal, dia ngasih tahu kalau itu cuma batu biasa. Vel nggak nyerah dan balik lagi bawa sesuatu yang beda. Tapi Takeru bilang yang dia ambil itu cuma kotoran hewan. Dia coba lagi buat ketiga kalinya, tapi Takeru ngasih tahu kalau yang di tangannya itu jamur beracun. Vel kaget, tapi terus malah ketawa bareng B. Bilang, ih, serem juga ya. Takeru cuma bisa natap dia sambil mikir, kayaknya umur mentalnya 11-12 sama si BI. Pas matahari mulai tenggelam, Vel pamit mau nyari kayu bakar. Takeru bilang, dia punya batu sihir buat begituan. Tapi, Vel ngejelasin, kalau ninggalin jejak api unggun itu penting. Biar orang lain yang lewat tahu kalau tempat itu aman buat camping. Dengan alasan itu, dia pergi nyari kayu bakar dan balik beberapa saat kemudian. Takeru agak kaget karena yang dibawa Vel bukan ranting, tapi sebatang pohon utuh di pundaknya. Vel cuma minta Takeru sabar. Terus dia lempar batang pohon itu ke udara. Loncat, dan ngeluarin 2 belati buat motong-motong kayu itu jadi ukuran pas buat api unggun. Takeru cuma bisa melongo, dalam hati bertanya-tanya, emang elf kelakuannya begini, ya? Tapi dia juga sadar kalau pedang yang dipakai Vel itu keren banget. Jadi dia iseng pakai skill appraisal buat ngecek detailnya. Takeru kaget bukan main, pas tahu kalau itu ternyata senjata peringkat A. Soalnya ini pertama kalinya dia lihat barang sekelas itu. Senjata Vel itu namanya Sylph Jambia. Itu adalah harta karun para High Elf. Belati yang dialiri kekuatan roh angin, buat nambah ketajaman dan kecepatan. Efeknya bisa berubah, tergantung kekuatan sihir si pemakai. Bahkan di antara para High Elf, cuma mereka yang dari garis keturunan terpilih yang bisa pakainya. Selesai ngecek, Takeru pakai kayu bakar itu buat masak sup favoritnya, dan Vel kelihatan semangat banget mau nyobain. Begitu nyeruput kuahnya, Vel langsung kaget sama tekstur kenyal dari pangsit putihnya dan sayuran yang meresap ke dalam kaldu. Bikin rasanya lembut tapi kaya banget. Vel dan bisa sama-sama nikmatin sup yang luar biasa itu. Meskipun Takeru yakin mereka cuma lebay aja, tapi ya sudahlah. Yang penting mereka suka. Sambil makan, Vel nanya apa Takeru mau ke Fosrel juga. Dan dia jawab iya. Ada kerjaan ngumpulin biji Ildra dari tambang Ruhaim. Takeru balik nanya kenapa Vel mau ke sana. Dan ekspresi Vel langsung berubah serius. Dia ngejelasin kalau dia lagi nyari Pegasus putih dari surga yang udah lama banget diidam-idamkan sama saudarinya, Ryu Takara. Takeru udah coba buat nanggepin dengan serius, tapi remah-remah di muka Vel langsung ngerusak suasana. Vel ngelap mukanya pakai lengan baju dan ganti topik. Bilang kalau dia jadi keenakan makan masakan Takeru lagi. Jadinya, utang budinya ke Takeru makin numpuk. Takeru lalu nawarin buat nyewa Vel jadi pengawalnya. Sekalian, biar ada yang ngajarin trik-trik, kayak soal api unggun tadi. Vel kaget. Masa cuman itu bayarannya? Padahal, Takeru ngerasa itu udah permintaan yang lumayan banyak. Setelah selesai makan, Vel bilang, apapun takdir yang mempertemukan mereka di sini, dia anggap itu pertanda baik. Segala puji bagi Dewi kami, Livarolina, katanya. Vel akhirnya nerima tawaran Takeru, bilang kalau dia bakal nemenin perjalanannya sebagai pengawal. Takeru agak kaget lihat Vel tiba-tiba. Jadi kelihatan bisa diandelin, tapi malamnya dia malah nggak bisa tidur. Gara-gara suara ngorok Vel yang kenceng banget. Besok paginya, kantong mata Takeru udah kelihatan jelas.
Tapi mereka tetap lanjut jalan. Vel ngasih tahu kalau di seberang sungai itu udah kerajaan Dwarf dan pegunungan Rohaim. Tanpa sadar, Takeru nyeletuk kalau pemandangannya mirip banget sama pegunungan Hotaka di kampung halamannya. Vel jelas nggak ngerti Takeru ngomong apa. Tapi Takeru buru-buru ngalihin pembicaraan dan ngajak cari makan dulu. Mereka pergi ke restoran dan pesen 3 porsi daging gulung jupai khas Dwarf. Takeru dengan semangat langsung melahap gigitan pertama dan seneng banget sama rasanya. Sementara Vel bilang rasanya persis seperti yang temennya ceritain. Takeru ngira temen yang dimaksud itu elf lain, tapi Vel ngejelasin kalau temennya itu seorang lizardman yang punya gelar kehormatan Raja Naga, Satria Naga Suci, dari Kekaisaran Stolfus. Katanya temennya itu lagi menuju Belkime, jadi mungkin Takeru udah papasan sama dia. Tiba-tiba, Clesten muncul entah dari mana dan bilang kalau pertemuannya lebih dari sekadar papasan. Vel dengan gembira nyapa temennya, bilang udah lama nggak ketemu. Tapi Clesten malah ngomelin Takeru, karena pergi gitu aja tanpa pamit. Takeru dengan gugup ngejelasin kalau sebenarnya dia udah lapor ke guild. Meskipun laporannya cuma bilang mau pergi sebentar, Cleisten nuduh dia emang dari dulu nggak pernah jelas. Terus nanya, sebenarnya dia mau kemana? Takeru jawab kalau dia mau ke tambang Rohaim buat ngambil biji Ildra. Tapi Cleisten kelihatan kaget banget denger itu. Soalnya kontrak nambang kayak gitu harusnya nggak bisa diambil sama petualang di peringkatnya. Takeru ngejelasin kalau kelihatannya mereka lagi butuh banget. Jadi dia nggak tega nolak. Cleisten ngasih peringatan kalau tambang Rohaim itu bahaya banget. Jadi imbalannya harus setimpal. Kalau nggak dia bakal nyesel. Takeru ngasih tahu kalau dia bakal dapat hadiah kok. Soalnya Grusus janji bakal bikinin dia gunting paling canggih. Dia mikir, kalau udah bisa dapat kebaikan dari pandai besi kelas atas, mungkin nanti dia bisa minta dibikinin panci bagus, atau wajan telur dadar juga. Cleisten awalnya kaget. Tapi terus dia menghela napas dan bilang, kamu ini baik hati atau naifnya kebangetan sih? Takeru meyakinin kalau buat seorang pengumpul bahan, gunting itu lebih penting daripada pedang. Jadi menurutnya itu hadiah yang keren banget. Merasa nggak ada pilihan lain, Cleisten akhirnya mutusin buat ikut. Bilang dia bakal nemenin Takeru ke tambang Rohaim. Lagian, dia juga emang berencana ke Fosrel buat benerin tombaknya. Awalnya Takeru ragu. Tapi Vel malah semangat banget pas tahu Cleisten bakal jadi pengawal Takeru juga. Dia ngasih tahu Cleisten kalau dia juga lagi jalan bareng Takeru sebagai pengawalnya menuju Fosrel. Cleisten ngaku kalau kata pengawal kedengerannya keren juga. Jadi dia setuju buat jadi pengawal 2 Takeru. Jadilah sekarang Takeru diapit sama samurai tua yang cerewet dan elf yang suka nyusahin. Meskipun mereka berdua jago banget, Takeru entah kenapa malah jadi cemas. Besoknya, mereka akhirnya sampai di Fosrel, tapi malah nemuin kerumunan orang di pintu masuk. Takeru nyeletuk kalau setiap gerbang kota yang mereka datengin pasti penuh sesak, bener-bener jadi masalah. Meskipun begitu, Cleisten mutusin buat ngobrol sama salah satu penjaga, dan mereka langsung dibolehin masuk tanpa perlu antre. Takeru nanya apa enggak apa-apa, soalnya rasanya kayak dapat perlakuan VIP. Tapi Cleisten ngejelasin kalau dia cuma nyapa kenalan aja. Si penjaga nganterin mereka masuk sambil cerita kalau Fosrel itu dulunya pemukiman tambang yang dibangun di dalam gua-gua besar bekas galian biji besi. Dia nyambut mereka di kerajaan Dwarf. Dan Takeru kaget bukan main, lihat ada kota utuh di bawah tanah. Si penjaga ngasih tahu Cleisten kalau raja minta dia buat dateng. Dan Takeru makin kaget pas tahu temennya ini kenal sama raja. Dia cerita kalau hubungan mereka itu ibarat sinetron. Udah tua dan rumit, tapi si penjaga langsung nyahut. Ah, nggak ada yang rumit kok. Beliau ini kan pahlawan yang nyelamatin kita dari si Raja Petir, Jeng Huang. Cleisten jadi nggak enakan dan bilang ceritanya nggak seheboh itu. Dia ngejelasin kalau dulu para dwarf itu jago bikin senjata, tapi nggak bisa pakainya. Jadi mereka dipaksa bayar upeti ke Raja Iblis yang kejam. Pas si Iblis itu nggak sengaja lihat Cleisten lewat, dia cuma natap sekali, terus langsung kabur. Gitu doang ceritanya. Takeru tetap mikir itu keren banget. Dan si penjaga bilang, buat ngenang hari itu. Mereka sampai buatin patung buat ngehormatin Cleisten. Semua orang kagum lihat patungnya. Tapi Cleisten malah malu sendiri. Takeru coba nenangin. Bilang, patungnya juga nggak mirip-mirip amat sama dia. Tapi Cleisten bilang, justru itu masalahnya. Soalnya namanya terpampang jelas di situ. Yang berarti, orang-orang bakal ngira tampangnya emang kayak gitu. Makanya, begitu ketemu Dorwardin, sang raja, Cleisten langsung ngeluhin patungnya yang jelek itu.
sementara yang lain cuma bisa nontonin. Takeru mutusin buat ngomong sama raja dan ngasih surat pengantar dari Grusus Pendrasis, perwakilan dari Serikat Pandai Besi Distrik Perdagangan Belkime. Di dalam surat itu, Grusus minta izin supaya Takeru boleh masuk ke tambang Ruhaim buat ngambil beberapa bahan. Ternyata Dorwardin kenal baik sama Grusus. Dan dia cerita kalau beberapa bulan lalu, tambang itu jadi sarang iblis setelah gempa besar ngeguncang daratan. Takeru ngeyakinin kalau dia tetap mau ke sana. Dan Cleiston ngasih tahu raja kalau Takeru ada di bawah perlindungannya. Vel juga pejuang yang hebat kok, jadi nggak perlu ada yang ditakutin, tambahnya. Danger! Itu, raja akhirnya mutusin buat ngasih mereka tugas buat nyelidikin kebenaran di balik gangguan iblis di dalam tambang Ruhaim. Cleiston nerima tanpa ragu, tapi Takeru bingung kebenaran apa yang mereka maksud. Dia ngingetin kalau dia cuma perlu ngambil biji Ildra, tapi Cleiston setuju aja tanpa dengerin omongan Takeru. Nggak lama setelah itu, mereka ketemu Zambo, kepala resepsionis guild petualang di kota itu. Dia bilang bakal jadi pemandu mereka di terowongan. Terus ngebuka sebuah pintu buat mereka masuk. Takeru pakai sihir cahaya sederhana dan ngecek peta yang dikasih Zambo, biar nggak nyasar. Dia pakai skillnya buat ngenalin berbagai jenis material di tambang. Tapi dia sadar kalau reaksi mineral di sekitarnya terasa lemah. Zambo agak kaget. Takeru bisa tahu cuma dengan ngelihat doang. Dan Takeru mutusin buat masuk lebih dalam lagi. Tiba-tiba, Bi ngasih peringatan soal sesuatu. Dan Cleiston langsung nyuruh mereka semua nempel ke dinding karena ada yang datang. Takeru dengan cepat pakai skill search buat nemuin musuh dan lihat ada monster yang melesat ke arah mereka. Cleiston dan Vel langsung pasang kuda-kuda. Tapi Takeru bantu mereka ngalahin monster-monster itu pakai sihirnya. Vel nyelesain sisanya pakai belatinya. Jadi, mereka lanjut masuk lebih dalam ke tambang, di mana konsentrasi sihirnya lebih kuat. Takeru sampai di jalan buntu dan sadar ada sesuatu di baliknya. Jadi dia masang pelindung dan ngerasin permukaan dinding pakai ledakan api. Zambo kaget lihat ada banyak urat Eldritch di mana-mana, yang mana itu barang langka banget. Takeru pakai skill scan dan mastiin kalau itu material peringkat A. Dan Cleiston bilang, ini udah hampir setara sama batu sihir. Tiba-tiba dia ngasih peringatan soal monster lain. Dan Zambo bilang, ada iblis yang datang. Ekspresi Takeru langsung serius, dan dia minta Vel sama Cleiston biar dia yang ngurus monster kali ini. Soalnya dia benar-benar butuh. Tepat saat itu, seekor kepiting raksasa muncul di hadapan mereka. Tapi Takeru dan BI malah kelihatan girang. Udah nggak sabar ngebayangin santapan mereka berikutnya.